Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pagi hari ini? Yang di rumah bersukacita? Oke, mari kita lambaikan tangan kita, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu buat kami semua hingga saat ini. Kami ada Bapa, semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
Bapa. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Hosana, Hosana, Hosana to the King. Hosana, Hosana to the King. Ku agungkan, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak katakan ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa sebab Engkau baik. Kami menaikkan syukur kami Tuhan sebab penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan. Menjadi penghiburan buat kami semua. Supaya kami tetap kuat menjalani kehidupan kami di masa-masa sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Shalom saudara, saya bersyukur kita bisa kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul kebahagiaan sejati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12, saya bacakan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Seorang jutawan Texas mencurahkan isi hatinya demikian. Dahulu sangka saya kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang. Ternyata saya salah dan saya sangat menjadi kecewa. Seorang artis yang tenar, seorang artis yang terkenal mengeluh. Dia berkata, saya mempunyai uang. Saya memiliki kecantikan, saya memiliki daya tarik. Saya dipuja-puja orang. Seharusnya saya menjadi perempuan yang paling berbahagia di dunia. Tapi hati saya kosong. Seorang laki-laki pergi ke seorang dokter ahli penyakit jiwa. Dia berkata, dokter, saya kesepian. Saya putus asa dan merasa susah di dalam hidup saya. Dapatkah dokter menolong saya? Lalu dokter itu menganjurkan supaya laki-laki tersebut pergi ke tempat pertunjukan sirkus. Katanya di sana ada seorang pelawak yang terkenal yang dapat membuat orang yang paling susah hatinya bisa tertawa dan bisa melupakan kesusahannya. Pasien itu lalu menjawab, sayalah pelawak itu dokter. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dunia kita penuh dengan segalanya. Dunia kita memiliki segalanya, tetapi tidak bisa memberikan kebahagiaan. Makin banyak pengetahuan yang kita peroleh, makin sedikit hikmat yang kita miliki. Makin besar jaminan sosial, jaminan ekonomi yang kita capai, makin besar tingkat kebosanan yang kita rasakan. Makin banyak kesenangan dunia yang kita nikmati, makin tidak puas hati kita akan kehidupan ini. Lalu sebenarnya apakah kebahagiaan itu? Apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan? Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Dalam bahasa Yunani, kebahagiaan diterjemahkan sebagai makarios, yang artinya diberkati atau beruntung. Lalu mengapa banyak orang tidak berbahagia di dunia ini? Mengapa ada orang-orang yang tidak berbahagia walaupun dia memiliki harta, walaupun dia memiliki kedudukan, walaupun dia memiliki pangkat dan jabatan? Mengapa mereka tidak berbahagia? Kita akan melihat saudara-saudara yang terkasih, mengapa banyak orang tidak berbahagia di dunia ini. Pertama, karena mereka mengukur kebahagiaan dengan banyaknya materi yang mereka miliki. Ingat baik-baik, uang, deposito, mobil mewah, rumah, keluarga, istri yang cantik, suami, anak dan lain-lain tidaklah menjamin kebahagiaan seseorang. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, ada sebuah kata-kata bijak berkata seperti ini, kita bisa beli makanan, tapi kita tidak bisa membeli selera. Kita bisa membeli kasur yang empuk, tapi bukan tidur yang nyenyak. Kita bisa membeli rumah yang besar, tapi bukan ketentraman. Kita bisa membeli segalanya, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Kebahagiaan
itu tidak dapat diperoleh dengan menukarnya melalui materi. Kebahagiaan tidak dapat diperoleh melalui kepuasan materi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, ingat baik-baik, kita tidak bisa mengukur kebahagiaan dengan banyaknya materi yang kita miliki. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, mengapa banyak orang tidak bahagia? Karena mereka mencari kebahagiaan dengan cara memuaskan diri, dengan cara memuaskan tubuh jasmaninya. Ada orang mencari kebahagiaan dengan shopping habis-habisan. Ada orang mencari kebahagiaan dengan kerja habis-habisan, keliling dunia habis-habisan. Semuanya bertujuan untuk memuaskan keinginan dan hasratnya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia terdiri bukan dari tubuh saja. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jika hanya tubuh kita yang dipuaskan, tapi roh dan jiwa kita kering kerontang, maka apapun yang kita miliki, kita pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bahagia, saudara. Akibatnya, perkembangannya akan berat sebelah. Tubuh kita menjadi gemuk, tubuh kita menjadi kuat, tetapi jiwa kita kurus kerontang. Roh kita kurus kerontang. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dia berkata seperti ini, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat yang kita baca membuktikan ketika kita memiliki apapun, bukan jaminan hidup kita bisa bahagia. Ayat yang kita baca membuktikan bahwa walaupun kita memiliki segala-galanya di dalam kehidupan kita, tidak menjamin kita bisa bahagia, saudara. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk berbahagia? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini? Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang lainnya akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Termasuk kebahagiaan akan Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita ketika kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan ini lebih daripada segalanya. Kemudian berikutnya, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bahagia? Bergantunglah kepada Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, kita harus bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Saudara yang terkasih, supaya kita berbahagia, mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan keluarga kita. Jangan pernah andalkan siapapun di dalam kehidupan kita. Andalan kita hanya Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia di dalam kehidupan kita, kita akan kecewa, saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kebahagiaan akan kita rasakan setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita bahagia? Cari Tuhan dan turuti perintahnya. Kita buka dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. "Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati." Cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita.
Apa yang diinginkan Tuhan, lakukan. Apa yang menjadi kehendak-Nya, lakukan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, kebahagiaan demi kebahagiaan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi, jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah bersama dengan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Maka kebahagiaan yang hakiki akan menjadi milik kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau lebih daripada apapun juga Tuhan. Karena kami tahu dengan kami mengandalkan Engkau lebih daripada segalanya, maka kebahagiaan akan menjadi milik kami. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya kebahagiaan itu nyata di dalam kehidupan ini. Berkati buat umat-Mu yang sementara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau melihat apa yang menjadi masalah mereka. Apa yang menjadi persoalan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan yang terbaik akan mengalir dalam kehidupan kami bersama. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di dalam usaha pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, di dalam kesehatannya, di dalam setiap rencananya ke depan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat yang terbaik akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa juga Tuhan, buat umat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sudah tidak setia kepada Tuhan, tarik mereka kembali Tuhan. Sehingga mereka dapat terus datang kepada Engkau Tuhan, dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kiranya Kamu jaga, lindungi kota kami Makassar Tuhan. Jauhkan dari berbagai macam kerusuhan. Jauhkan dari berbagai macam mara bahaya Bapa. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.